Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan coba mempresentasikan tugas besar CRM yang menjadi pemenuhan tugas pengganti UAS dengan anggota kelompok. Saya sendiri Dharma Eva Jayante, kemudian Muhammad Rafi, Muhammad Rizky Pugu, dan Sultan Faiz Rashid. Ya. Nah, implementasi CRM pada tugas besar kami ini kami lakukan menggunakan studi case pada Bonti Laundry Palangkaraya ya, yaitu salah satu UMKM pada jasa laundry menggunakan Zoho CRM aplikasinya ya. Dan case yang kami pilih menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis Bonti Laundry saat ini yaitu case 6, Loyalty and Retention Management. Nah, latar belakangnya, serta rumusan masalahnya adalah melihat kondisi di Bonti Laundry saat ini ya. Bonti Laundry ini beroperasi itu kurang lebih 11 bulan dengan memiliki 3 orang karyawan dan kapasitas cuciannya dalam sehari itu 20 kg per hari, kemudian mereka juga memiliki 12 pelanggan tetap. Namun kondisi yang ada saat ini, seluruh pencatatan itu masih manual ya di Bonti Laundry ini, baik itu untuk tata kelola pelanggannya, kemudian juga untuk laporan keuangannya itu masih manual. Mereka masih menggunakan buku kas dan catatan di smartphone gitu, belum menggunakan sistem CRM yang terstruktur. Nah, berangkat dari situ, maka kami membuat rumusan masalah. Bagaimana kondisi existing hubungan pelanggan di Bonti Laundry saat ini. Kemudian, konsep CRM apa yang paling tepat untuk Bonti Laundry. Nah, kemudian bagaimana konfigurasi di Zoho CRM berbasis loyalty dan retention management. Kemudian, apa manfaat konkret yang diperoleh dari implementasi CRM tersebut. Nah, ini tadi sudah dijelaskan kurang lebih profil usaha di Bonti Laundry seperti ini. Dan kondisi idealnya kalau kita menggunakan CRM, database digital itu terpusat di Zoho CRM ya. Kemudian ada fitur untuk profil pelanggan dan juga riwayat transaksi, ada segmented campaign, juga notifikasi otomatis, kemudian kita juga bisa membuat point reward dan tier pelanggan, kemudian juga ada survei kepuasan terintegrasi yang juga tersedia di fitur Zoho CRM ataupun nanti bisa terkoneksi kita bisa menggunakan hyperlink ke Google Docs atau Google Form seperti itu. Nah, analisis SWOT Bonti Laundry kurang lebih seperti ini ya. Kelebihannya, Bonti Laundry sekarang tuh sudah ada SOP operasional, kemudian sudah ada 12 pelanggan tetap, sebagai aset loyalitas, ada layanan terjemputnya, kemudian terdapat Google My Business-nya juga. Cuman kelemahannya, pencatatan masih manual, tidak ada program loyalitas, tidak ada feedback system, dan bisnisnya itu pasif dan reaktif gitu. Jadi mereka cenderung menunggu pelanggan datang daripada jemput bola seperti itu. Karena nggak tahu juga bagaimana caranya untuk mendapatkan pelanggan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan CRM, opportunities yang bisa kita gunakan kalau pakai aplikasi CRM, dapat mengubah 12 pelanggan tetap tadi menjadi brand ambassador, kemudian potensi referral organik. Jadi kita ada peluang pelanggan kita bisa mereferensikan laundry kita ke pelanggan yang lain. Kemudian ada komunitas lokal yang belum tergarap. Nah, ancamannya juga ada, yaitu persaingan laundry sejenis di database terdekat, kemudian pelanggan berpindah tanpa diketahui karena tidak ada monitoring churn. Nah, mengapa kita menggunakan Zoho CRM? Sudah pasti ya, kalau dengan kondisi Bonti Laundry saat ini, Zoho CRM itu sudah sangat mengakomodir ya. Terus terang kita masih menggunakan Zoho CRM yang versi free, tapi itu sudah cukup mengakomodir kebutuhan bisnisnya Bonti Laundry begitu ya. Kita bisa buat kontak modules, kita bisa buat automation-nya, kita juga bisa buat workflow nanti di situ, bisa melacak status order, bisa buat push email notifikasi, kemudian juga ada report dan analytics-nya untuk widget KPI-nya segala macam. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan coba masuk ke akun Zoho CRM yang sudah kita create ya. Saya akan coba stop share dulu. Nah, ini akun Zoho CRM yang sudah kita create. Pertama mungkin kita akan lihat dulu informasi generalnya ya.
personal settingnya. Jadi Zoho CRM tersebut dibuat atas nama Bounty Laundry dengan informasi general sebagai berikut. Nah, kemudian langkah pertama yang kita harus lakukan itu adalah kita harus customisasi dulu modules dan fields-nya. Nah, kalau untuk Zoho CRM sendiri itu sudah ada sebenarnya modul kontak bawaannya default ya, tapi memang ada field-fields yang belum tersedia di situ. Untuk itu kita perlu customisasi, makanya kita buat di sini customisasi kontak Bounty Laundry yang khusus versi kita sesuai kebutuhan Bounty Laundry. Nah, adapun fields yang kami tambahkan itu adalah fields jenis layanan favorit. Nanti di dalamnya ini ada cuci komplit, cuci kering, setrika lipat, kemudian fields frekuensi waktu. Di sini juga nanti ada pilihan regular atau express, kemudian ada layanan pick up, ada jarak dari lokasi, ada poin loyalitas, kemudian tier pelanggan. Tier pelanggan ini juga untuk mengkategorikan pelanggan baru, reguler, dan VIP, kemudian tanggal kunjungan, dan segala macamnya gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat modul kontaks yang sudah jadi ya. Nah, sebagai contoh, kontak name-nya ini Kania Mangkin. Nah, nama akunnya Kania, kita sudah create juga akunnya, ini emailnya, kemudian ini ponselnya, kemudian dia layanan favoritnya apa, frekuensi waktu yang sering dia gunakan apa, dia kategori pelanggan apa. Nah, ini sudah terkelola di dalam modul kontaks ya. Nah, setelah kita buat modul kontaks, next-nya itu kita akan customisasi modules untuk deals-nya, untuk transaksinya. Nah, adapun modul yang sudah kami modif, itu kami menambahkan beberapa jenis fields juga menyesuaikan dengan modul kontak tadi ya. Ada fields jenis layanan, ada fields frekuensi waktu, ada layanan pickup, dan segala macam. Dan yang paling penting dalam modul deals ini, kita harus menambahkan field stats. Nah, field stats inilah yang akan menjadi push email, trigger email notifikasi kepada customer nanti seperti itu. Nah, stats ini sendiri dia ada 6 stats, yaitu order masuk, dalam proses cuci, dalam proses setrika lipat, selesai siap diambil, dalam pengiriman selesai dan lunas. Nah, setiap stats ini nanti akan push notifikasi via email kepada pelanggan. Tujuannya supaya pelanggan bisa memantau proses laundry-nya dia, seperti itu. Nah, mungkin untuk mempersingkat, kita lihat contoh deals yang sudah di-create ya. Yang sudah di-create, ini contohnya, Kania Mangkin ini. Nah, dia melakukan order di tanggal 11 bulan Juni 2026, stats-nya itu order masuk, kemudian jenis layanan yang dia pilih cuci komplit, preferensi waktunya 2-3 hari, status bayaran lunas. Nah, begitu stats-nya ini kita pilih order masuk, otomatis aplikasi Zoho CRM akan mengirimkan email notif kepada Kania Mangkin ini gitu. Nah, untuk email notifnya sendiri itu kita sudah create di workflow rules ya. Sebenarnya bukan hanya email notif ya, ada banyak sekali rule yang kita buat, cuman salah satu yang mungkin akan kami sampaikan adalah terkait email notif ya. Nah, email notif ini sudah kita create, sudah kita buat juga kriterianya. Contohnya untuk order masuk sendiri, email notifnya itu ada template-nya sebagai berikut. Nah, template inilah yang nanti akan dikirimkan kepada email pelanggan gitu. Dengan format email seperti ini ya. Nota ID deals-nya, jenis layanan, preferensi waktu, beratnya, tanggal order, tanggal selesai, dan kalimat-kalimat lainnya lah.
seperti itu. Nah, jadi setiap stage itu akan ada email notifnya. Nah, kalau sudah selesai pun kita lihat contoh kalau sudah selesai ya, email notifnya itu juga akan menyesuaikan sebagai berikut ya. Pesan Anda telah selesai, untuk meningkatkan layanan, kami juga jangan lupa luangkan waktu 1 menit untuk mengisi link survei kepuasan di bawah ini. Nah, di sini juga kami menyematkan link untuk survei kepuasan pelanggan, seperti itu. Nah, untuk email notifnya ini sendiri, kita create-nya lewat customisasi templates ya. Nah, jadi di sini kita create template untuk setiap stage pada proses laundry tersebut. Nah, kemudian juga kita juga bisa melihat reports untuk melihat pelanggan mana saja yang tidak aktif, misalnya seperti ini, yang sudah tidak bertransaksi lebih dari 1 bulan misalnya. Kemudian kita bisa memantau juga pelanggan yang ulang tahun. Nah, dengan kita bisa memantau informasi tersebut, kita bisa memberikan semacam email notif, semacam reminder buat pelanggan untuk bisa mengucapkan selamat ulang tahun, atau untuk bisa mengundang dia kembali bertransaksi di Konti Laundry, seperti itu. Nah, kira-kira begitu gambaran sekilas dari aplikasi Zoho CRM yang sudah kami kustomisasi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk menjelaskan slide berikutnya. Izin untuk share screen. Oke, selanjutnya itu ada konfigurasi Zoho CRM. Ini masuk ke tahap teknis, jadi kami mengonfigurasi modul contacts dengan 10 field custom, termasuk jenis layanan favorit dan tiering pelanggan. Untuk operasional, kami merancang pipeline alur order laundry dengan 6 tahapan. Yang pertama itu ada order masuk, terus proses cuci, proses setrika atau lipat, selesai, siap ambil, dan dalam pengiriman sampai selesai dan lunas. Jadi setiap perpindahan tahap ini akan memicu email notifikasi otomatis kepada pelanggan, sehingga memberikan kesan layanan laundry yang profesional. Selanjutnya, program loyalitas, ada sistem poin, reward, dan tier. Nah, ini merupakan inti dari strategi kami, di mana sistem poin dan tiering. Pelanggan mendapatkan poin dari setiap kilogram cucian, layanan ekspres, bahkan dari pemberian rating bintang 5. Poin poin ini dapat ditukarkan dengan diskon atau gratis cuci. Kami juga membagi pelanggan ke dalam 3 tier. Yang pertama ada eh, tier yang baru, 0 sampai 3 kunjungan, reguler, hingga VIP atau loyal ketika kunjungannya itu melebihi dari 12 kali kunjungan. Uh, jadi ya VIP ini misalnya uh, kalau sudah sampai di tier VIP, maka pelanggan mendapatkan keuntungan eksklusif seperti free pick up dan hadiah ulang tahun. Selanjutnya, uh, automation, workflow, dan sistem feedback. Jadi otomatisasi itu merupakan kunci dari efisiensi. Kami itu menerapkan 6 workflow rules, termasuk kalkulasi biaya otomatis dan churn alert. Jika pelanggan tidak berkunjung lebih dari 30 hari, maka sistem akan otomatis mengirimkan email follow up. Selain itu, kami mengintegrasikan Zoho CRM ini dengan Google Forms. Jadi setiap transaksi selesai, pelanggan akan menerima link survei untuk mengukur kepuasan mereka secara objektif. Selanjutnya, simulasi, implementasi, dan hasil KPI.
Jadi bagaimana sih hasil dari implementasi ini? Dari simulasi selama 1 bulan, hasilnya sangat memuaskan. Tingkat retensi naik menjadi 82%, melampaui target yang 80%. Frekuensi kunjungan meningkat dari rata-rata 2,5 menjadi 3,2 kali kunjungan per bulan. Jadi yang paling membanggakan di sini itu ada 100% churn rate. Jadi potensi churn itu eh, dapat dideteksi sedini mungkin, sehingga perpindahan pendapat itu dapat terdeteksi lebih awal dan pemilik laundry bisa segera melakukan tindakan penyelamatan. Selanjutnya itu ada terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Jadi sebagai penutup dari eh, presentasi kali ini, kami menyimpulkan bahwa Zoho CRM itu efektif mengubah bounty laundry dari bisnis yang reaktif menjadi proaktif dan data driven. Rekomendasi kami adalah memulai dengan paket gratis terlebih dahulu, melakukan evaluasi setiap eh, dari setiap bulan, dan secara bertahap melakukan upgrade jika volume pelanggan meningkat. Transformasi digital itu bukan lagi pilihan, tapi menjadi sebuah keharusan untuk UMKM supaya bisa naik kelas. Jadi rekomendasi dan roadmap kami selama 12 bulan. Yang pertama itu jangka pendek, jadi kami membagi 3 jangka pendek hingga jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, konfigurasi dasar dulu, migrasi data 12 pelanggan, dan sosialisasi ke karyawan. Untuk jangka menengah, melakukan aktivasi program poin, loyalitas, survei rutin, dan mulai tracking NPS. Dan untuk jangka panjangnya, kami akan mengupgrade ke Zoho CRM yang berbayar untuk WA, automation penuh, dan meluncurkan program referral terstruktur. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.